Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum teknik irigasi dan drainase online. Yeay. Kita masih di bagian irigasi, tepatnya irigasi curah ya teman-teman. Mungkin sebelum mulai praktikumnya, kalian berdoa dulu. Aku juga berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi langsung aja ya. Irigasi curah. Irigasi curah merupakan suatu metode pemberian air yang dilakukan dengan menyemprotkan air ke udara, kemudian jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan. Disebut juga overhead irrigation karena pemberian air dilakukan di atas permukaan tanaman. Penyemprotan dibuat dengan mengalirkan air bertekanan melalui orifice kecil atau nozzle. Tekanan biasanya didapatkan dengan pemompaan. Untuk mendapatkan penyebaran air yang seragam, diperlukan pemilihan ukuran nozzle, tekanan operasional, spacing sprinkle, dan laju infiltrasi tanah yang sesuai. Nah, irigasi curah ini dapat digunakan untuk hampir semua tanaman. Hampir ya teman-teman, nggak semua. Jadi ada beberapa tanaman yang nggak cocok pakai irigasi curah. Contohnya itu padi. Kan kalau padi mah harus terendam teh geuning, harus macak-macak. Dan irigasi curah ini hampir sesuai untuk semua jenis tanah, akan tetapi tidak cocok untuk tanah bertekstur liat halus, di mana laju infiltrasinya kurang dari 4 mm per jam. Dan juga kurang cocok di tempat yang kecepatan anginnya lebih besar dari 13 km per jam. Next, ada jenis-jenis irigasi curah. Jenis irigasi curah yang pertama yaitu sistem berputar atau rotting head system. Sistem berputar ini terdiri dari satu atau dua buah nozzle miring yang berputar dengan sumbu vertikal akibat adanya gerakan memukul dari alat pemukul atau hammer blade. Sprinkle ini umumnya disambung dengan suatu pipa peninggi atau riser berdiameter 25 mm yang disambungkan dengan pipa lateral. Alat pemukul sprinkler bergerak karena adanya gaya impuls dari aliran jet semprotan air, kemudian berbalik kembali karena adanya regangan pegas. Yang kedua itu ada sistem pipa berlubang. Sistem pipa berlubang ini terdiri dari pipa berlubang-lubang. Biasanya dirancang untuk tekanan rendah antara 0,5 sampai 2,5 kg per cm persegi. Sehingga sumber tekanan cukup diperoleh dari tangki air yang ditempatkan pada ketinggian tertentu. Semprotan dapat meliput selebar 6-15 meter, cocok untuk tanaman yang tingginya tidak lebih dari 40-60 cm. Selanjutnya ada sistem permanen. Sistem permanen ini, jika jumlah lateral dan sprinkler cukup meliput seluruh lahan, sehingga tak diperlukan peralatan untuk berpindah, maka sistem tersebut disebut sebagai solid set system atau ini sistem permanen. Untuk tanaman semusim, pipa dan sprinkler dipasang setelah tanam dan tetap di tempat selama musim pertumbuhan dan irigasi. Seperti itu. Selanjutnya ada sistem berpindah. Sistem berpindah ini ada dua, ada sistem berpindah manual dan ada sistem berpindah dengan mesin. Kalau sistem berpindah manual ini, jadi mindahinnya nggak butuh mesin, jadi cukup sama tenaga manusia aja. Seperti itu. Kalau sistem berpindah dengan mesin ya berarti harus pakai mesin. Oh ya, BTW, kan dari tadi bilang nih, air yang bertekanan. Ya, jadi irigasi curah ini tekanannya itu lebih tinggi. Jadi dia airnya ke atas terus kayak air hujan. Kalau misalnya tetes kan tekanannya rendah, jadi dia cuma netes-netes aja. Kalau ini kan bertekanan, jadi gimana sih guys? Ya gitulah, mencurah jadi hujan, bukan kayak curah hujan gitu. Airnya dari bawah ke atas jadi curah hujan, ya gitulah pokoknya. Selanjutnya ada kelebihan irigasi curah. Yang pertama, dapat digunakan pada lahan dengan topografi bergelombang dan kedalaman yang dangkal. Yang kedua, aliran permukaan dapat dihindari sehingga memperkecil kemungkinan terjadi erosi.
Yang ketiga, biaya tenaga kerja untuk operasi lebih kecil. Yang keempat, efisiensi pemakaian air cukup tinggi. Ini jika dibandingkan dengan sistem irigasi yang lain selain irigasi tetes. Kalau misalnya dibandingkan dengan irigasi tetes, tentu saja irigasi tetes lebih memiliki efisiensi yang tinggi. Kelemahan irigasi curah, yang pertama ada biaya investasi dan operasional tinggi untuk pompa air dan pelaksana yang terampil. Yang kedua, ada kecepatan dan arah angin berpengaruh terhadap pola penyebaran air. Yang ketiga, air irigasi harus bebas dari pasir dan kotoran lainnya. Dan yang keempat, kehilangan air akibat evaporasi berpotensi lebih tinggi. Nah, kira-kira kenapa kecepatan dan arah angin berpengaruh terhadap pola penyebaran air? Gimana sih? Ya, kira-kira kenapa nih kecepatan dan arah angin itu berpengaruh gitu? Menjadi kelemahan irigasi curah. Dan ini juga nih, kenapa kehilangan air akibat evaporasi berpotensi tinggi? Kehilangan air akibat evaporasi di irigasi curah ini kenapa lebih tinggi gitu daripada irigasi lainnya? Tadi yang dua pertanyaan ini boleh kalian jawab di grup, tapi satu-satu aja ya. Kalau misalnya udah ada satu yang ngejawab yang kecepatan angin, yang lainnya kehilangan air, sok cepat-cepat aja. Nanti langsung aku plus 5. Oke? Selanjutnya ada rumus pada irigasi curah. Yang pertama ada debit sprinkler. QS atau debit sprinkler ini satuannya GPM atau galon per menit. Sama dengan 29,82 kali CD kali D kuadrat kali akar P. Jadi CD itu koefisien debit pada nozzle dan sprinkler. Yang di kampus yang kita punya itu koefisien debit pada nozzle dan sprinklernya itu 0,96. Selanjutnya D kuadrat diameter dalam nozzle. Jadi kan ada diameter dalam, ada diameter luar. Kalau diameter, kalian pernah ngukur ring sampler pas praktikum teknik aku nggak dasar apa pas pertama sama kalian dasar pengukuran teknik. Nah, kalau misalnya diameter dalam itu jadi ukurnya dari dalamnya gitu ya, jadi si jangka sorongnya dimasukin ke dalam gitu baru dibuka dari dalam, ngerti gak? Ya gitulah diameter dalam. Dan tekanan air pada nozzle-nya dalam satuan PSI. Yang kedua ada keseragaman distribusi atau DU sama dengan 100% kali DLQ per DZ. DLQ rata-rata seperempat terkecil kedalaman air yang diukur, jadi hampir sama kayak irigasi tetes, cuma dia kedalaman. Gitu. Kalau irigasi tetes kemarin datanya cuma berupa volume ya. DZ-nya itu rata-rata kedalaman air yang diukur. Selanjutnya ada keseragaman aplikasi yaitu CU sama dengan 100% kali 1 dikurangi jumlah dari DZ min DI dibagi N kali DZ. N itu jumlah si pengamatan. DZ rata-rata kedalaman air yang diukur. Kalau DI kedalaman air pada pengamatan keberapa. Jadi sama kayak yang irigasi curah, DZ min DI-nya itu rata-rata keseluruhan dikurangi misalnya catch can pertama, catch can kedua gitu. Oke. Nah, ini ada bagian irigasi curah. Ada pompa. Terus ini pipa utama. Ini pipa utamanya. Ini pipa lateral. Dan ini sprinkler. Seperti itu. Ini ada gambarnya deh. Nih, ini gambar sprinkler. Ini gambar sprinkler berputar dan sistem sprinkler berputar, tapi nggak terlalu jelas ya. Pokoknya ini yang ngeluarin air, gitunya lah. Terus ini pipa perforasi untuk irigasi bibit kelapa sawit di PT Makin Jambi, tapi nggak terlalu jelas ya. Ini tapi pipa. Ini airnya nih. Terus ini pipa lateral. Jadi pipa lateral itu pipa penyambung dari pipa utama.
buat si sprinkler.